Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sabtu Suci, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 6. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab rasa gentar dan dahsyat menimpa diri mereka. Saudara-saudari terkasih, pada hari Sabtu Suci atau Vigili Paskah, gereja mengajak umat beriman untuk tirakatan. Hal ini dimaksudkan mengungkapkan iman akan Yesus Kristus yang bangkit mulia. Dia telah beralih dari kematian memasuki kehidupan. Melalui perayaan Sabda, kita diajak merenungkan misteri penyelamatan Allah. Melalui upacara cahaya, kita mengimani bahwa dialah cahaya Paskah. Gereja juga mengajak umat Allah untuk membarui janji baptis dan kepercayaan kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus mengajak kita menjadi manusia baru yang dipenuhi roh dan cinta kasih. Tidak hidup dalam kegelapan dan dosa. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Bapa mengorbankan putranya. Dengan kebangkitannya, kegelapan dunia diusir, kesalahan dibersihkan, kesucian dipulihkan, kesedihan dihalau. Malam ini menjadi malam yang membahagiakan, karena surga dan dunia, manusia dan Allah diperdamaikan oleh terang kebangkitan Kristus. Saudara-saudari terkasih, biasanya kalau kita mengalami rintangan,
kesulitan, apalagi kegelapan, ada kecenderungan melarikan diri ke tempat yang tidak kita ketahui. Ada godaan bagi kita untuk bersembunyi di tempat gelap. Yesus mencela sikap demikian. Yesus menegaskan agar para murid-Nya kembali ke Galilea. Di sana mereka harus membuktikan bahwa perjuangan bukanlah kesia-siaan. Kita harus berani menghadapi kesulitan. Justru di mana kita berada, bukan di tempat lain. Kita harus mampu bangkit dan menunjukkan bahwa kita dapat menjadikan hidup ini lebih baik. Kesulitan sepelik apapun harus kita hadapi, harus kita tangani. Yesus melarang kita mundur dari usaha dan perjuangan, apalagi melarikan diri ke tempat lain dengan alasan apapun. Ketika sehari sebelum Yesus disalibkan dan wafat di kayu salib, kini mereka harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa Yesus yang mereka ikuti dan teladani telah hilang dari kubur. Perasaan takut, sedih, dan kecewa memenuhi diri para murid yang saat itu sedang menengok kubur Yesus. Kebutaan mata hati mereka membuat hal-hal yang diajarkan oleh Yesus menjadi sia-sia. Para murid dan pengikut Yesus masih saja belum mengerti bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudari terkasih, itulah pula yang masih kita alami dalam hidup kita. Kita telah mendapat pendidikan agama Katolik. Terkadang masih saja tidak mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita menggerutu ketika kita mendapatkan masalah. Seringkali akal sehat kita menjadi sangat besar perannya dibandingkan dengan iman kita. Kita sering menjadi dengki dan banyak mengeluh tentang yang Ia ajarkan kepada kita. Kita tidak bisa lagi mengarahkan diri dan hidup kita pada bimbingan Tuhan. Inilah yang hendaknya selalu kita pegang teguh dalam menjalani hidup ini. Bahwa kebangkitan Yesus membuat setiap penderitaan kita menjadi bermakna dalam Dia yang telah sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita. Apakah kita masih merasa takut? Meski Tuhan Yesus selalu mengatakan, jangan takut, di manakah iman kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga dengan kebangkitan-Mu, kami semakin mampu mengimani dan berserah diri pada kehendak-Mu dan kehendak Bapa. Beranikanlah kami menjadi saksi kegembiraan kebangkitan-Mu dengan berbuat baik pada sesama di dalam pergaulan sehari-hari, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus,
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.